selamat pagi dan selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam satu minggu kita. Walaupun kita masih sembahyang di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa sukacita kita memuji memuliakan Tuhan. Baik adik-adik, kita memuji Tuhan, kita angkat pujian Aku Anak Terang. Sambil pakai gerakan ya.
mereka dapat duduk tenang, bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan melalui mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, berkati juga mama papa kami, berkati kakak guru sekolah minggu, berkati amang pendeta kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah adik-adik sekolah minggu semakin giat dalam pembelajaran di rumah secara online. Biar adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak kesenangan bagi Tuhan, dapat membanggakan orang tuanya dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki minggu keempat setelah Trinitatis, yang artinya ketertunggalan Allah. Mari kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita puji Tuhan, marilah kita bernyanyi. Baik adik-adik, kita buka di jemaat kita nomor 8, kita nyanyikan ayat yang pertama dan kedua, bagi Tuhan nyanyianku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi hari ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu.
Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itu sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Tita ketujuh, jangan engkau berzina. Tita kedelapan, jangan engkau mencuri. Tita kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar tita itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita buka pintu jemaat kita kembali. Kita angkat pujian dari nomor 26, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mampirlah dengan doaku. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Juni, yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Kita masih memuji Tuhan, kita angkat pujian nomor 282 ayat yang pertama. Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian dari nomor 422 ayat yang pertama dan kedua. Yesus berpesan. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya adik-adik? Kiranya adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dan semangat untuk mengikuti ibadah kita. Dan sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik persiapkan Alkitabnya dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita juga untuk mendengar firman Tuhan. Mari satukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di sorga,
Berterima kasih atas kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini saat kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhanlah yang memberikan waktu bagi kami dan memberkati hati kami untuk selalu dapat mengikuti ibadah setiap hari minggunya. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk memahaminya dan menguatkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, bukalah hati kami untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik, adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama membaca nats khotbah pengajaran firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini, yaitu minggu keempat setelah Trinitatis, dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang baik hati, mari adik-adik kita membaca sebentar dari Yohanes 3 ayat 16 untuk memulai khotbah kita. Mari adik-adik kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah begitu besar, karena Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat kita. Itulah juga yang disebutkan oleh Rasul Yohanes dalam nats khotbah kita hari ini adik-adik. Dalam ayat 1 dituliskan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Tuhan Allah melalui penebusan Yesus Kristus telah membebaskan kita dari hukuman karena dosa, dan sekaligus mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kita menjadi anak-anak Allah. Nah, adik-adik semua, kalau kita sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan Allah, maka Tuhan menghendaki supaya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dari mana seseorang bisa dikenal sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik? Rasul Yohanes bersaksi, memang menjadi anak-anak Tuhan adalah sesuatu yang sulit. Karena perbuatan-perbuatan anak-anak Tuhan akan sulit dipahami, diterima dan dimengerti manusia, dan sering bertentangan dengan keinginannya.
Itulah sebabnya Yohanes berkata bahwa dunia tidak mengenal dia, tidak mengenal Tuhan Yesus, karena apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus juga sesuatu yang sulit dipahami oleh manusia. Beberapa contoh ajaran Tuhan Yesus yang sulit diterima oleh manusia, misalnya ditulis dalam Matius 5 ayat 44. Di sana dituliskan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada juga dalam Matius 5 ayat 39. Yesus juga mengajarkan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Yesus juga mengajarkan supaya kita mengampuni dan mendoakan musuh-musuh kita. Dan banyak lagi pengajaran Yesus yang sangat bertentangan dengan keinginan manusia. Tetapi adik-adik, seperti dituliskan dalam nas khotbah hari ini, bahwa kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, maka kita akan dapat melakukannya. Anak-anak Tuhan harus dapat meniru bapaknya. Itu yang dituliskan di dalam ayat 2 tadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus kelak, yang akan sanggup mengalahkan segala dosa dan kejahatan. Itulah sebabnya kita harus selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita setiap saat. Untuk itu, adik-adik, firman Tuhan mengajak kita menunjukkan status kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus nyata dalam 2 hal. Yang pertama, berjuang untuk melawan dosa. Kita tidak boleh lagi melakukan dosa atau melanggar perintah Tuhan. Sebab tadi disebutkan, melanggar perintah Tuhan adalah dosa. Yang kedua, kita sepenuhnya hanya percaya dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kita kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan, menjadi pelita dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kami supaya kami tetap berjuang melawan dosa dan menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga buat sapaan firman-Mu. Kiranya anak-anak-Mu semuanya dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan kiranya tetap setia menjaga dan memelihara kami. Roh Kudus-Mu mengingatkan kami semuanya, terlebih anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, supaya tetap setia dan taat mengikuti protokol kesehatan, supaya kami semuanya terhindar dari COVID-19. Kami juga berdoa buat orang tua kami semuanya, dimanapun mereka berada, dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka. Tuhan memberkati senantiasa dalam keadaan sehat. Tuhan juga memberkati pekerjaan orang tua kami, supaya melaluinya Tuhan mencukupkan apa yang perlu bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa buat seluruh guru-guru sekolah minggu dan hamba-hamba-Mu Parhalado yang selalu setia melayani kami melalui ibadah online ini, ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu tercurah atas guru-guru sekolah minggu dan Parhalado kami, dalam kesehatan, sukacita dan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa permohonan kami, dan kiranya doa ini layak di hadapan-Mu, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat adik-adik, firman Tuhan diterapkan dalam kehidupan kita dan kita lakukan yang terbaik. Sambil kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kasih yang terbaik ya adik-adik. Jangan ada yang koyak,
Baiklah, adik-adik semua, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.